Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sekarang adalah masalah tempat-tempat dalam berzikir. Imam Nawawi menganjurkan tempatnya itu kosong, sunyi, dan bersih. Kenapa kosong? Pertama, tempat yang sunyi dan kosong itu lebih membuat hati kita khusyuk, lebih membuat agar pikiran kita pun juga nggak kesana kemari, nggak banyak yang dilihat, nggak banyak yang didengar, sehingga lebih mudah tadabbur dan juga khusyuk dalam zikir. Sehingga di dalam suatu hadis riwayat Bukhari Muslim, di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan di dalam hari kiamat, pada hari kiamat, itu adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Adalah seseorang yang berzikir dalam keadaan sendiri, atau kita sebut sekarang namanya khalwat. Itu biasanya orang-orang ahli tasawuf sebut dengan suluk. Jadi masuk ke dalam kamar khusus, kemudian dia berzikir sendirian. Itu khalwat namanya. Kemudian dia air matanya mengalir. Nah, ini salah satu orang yang akan mendapatkan naungan Allah adalah orang yang zikirnya sendirian, air matanya bisa ngalir. Sebab kalau seandainya air matanya mengalir ketika berjamaah saja, khawatirnya ada sedikit banyaknya riya. Nangis sih nangis, tapi kalau di depan orang, atau nangisnya ya karena suasana, itu pun sudah bagus. Kita nggak boleh husnuzon kepada orang, tetapi yang jelas kalau kita semata-mata nangisnya hanya di depan orang, di kesendirian kita nggak pernah nangis. Dalam sholat tahajud kita yang sendiri nggak pernah nangis, tapi kalau di depan kamera, kalau di depan orang banyak, kalau di depan jamaah, baru menangis. Ini yang dikhawatirkan kita ini riya. Nah, maka harus ada waktu di mana kita berduaan saja dengan Allah. Harus ada waktu di mana kita betul-betul hanya bermunajat. Munajat itu artinya berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang namanya khalwat. Dulu baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pun juga sebelum mendapatkan wahyu, yang beliau lakukan adalah khalwat. Hubbiba ilaihil khala, kata Sayyidatuna Aisyah dalam riwayat Bukhari, menceritakan bagaimana Rasulullah SAW sebelum mendapatkan wahyu, Nabi itu senang khalwat, senang menyendiri. Saya pernah awal-awal menceritakan tentang bagaimana Imam Nawawi sebagai penulis kitab Al-Adhkar, ternyata saat ketika masih kecil beliau senang menyendiri. Orangnya ya kita nggak bilang juga introvert ya, tapi kurang lebih seperti itulah, suka menyendiri, kemudian berzikir kepada Allah, kadang-kadang mutola'ah, kadang-kadang ngaji Quran, pokoknya sukanya itu agak mengasingkan diri. Nah, kita ini bagaimana sekarang? Nah, sekarang kita khalwatnya mungkin nggak perlu ke gunung-gunung, nggak perlu ke goa-goa, kita khalwatnya nggak seperti wali-wali songo yang punya petilasan-petilasan di gunung. Petilasan itu artinya tempat zikir, Pak, bukan tempat naruh sesajen, bukan tempat untuk nyari wangsit, ini nomor berapa nanti malam yang keluar togelnya, bukan. Itu salah pengertian. Petilasan itu tempat mereka berkhalwat, berzikir. Nah, kalau kita datang ke petilasan-petilasan mereka, itu maksud dan tujuannya adalah tabarruk, mencari barokah, bukan syirik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.